Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ummahat fillah, a'azani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan di siang hari ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Zadul Mar'ati Al-Muslimah. Kita masih membahas bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang al-hadis, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif, penulis dalam kitab ini, yaitu hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tentunya saudara di sini adalah saudara seagama, seakidah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi saudara seagama. Yang namanya saudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Maka dia tidak akan menzalimi saudaranya. Demikian juga tidak membiarkan, menelantarkan, meninggalkan saudaranya yang dizalimi. Wa man kana fi hajati akhihi, dan barang siapa yang menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kesulitannya. Dan barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan, ya, dari kesulitan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan, ya, satu kesulitan dari kesulitan nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan min fiqhil hadis, di antara bentuk pemahaman dalam hadis ini. Yang pertama adalah at-tahdhiru minadh-dhulmi, yaitu peringatan keras dari perbuatan zalim. Haramnya perbuatan zalim. Wal hathu ala dhiddihi, dan anjuran untuk melakukan lawan daripada kezaliman. Wa huwal adlu, yaitu keadilan.
Oleh karenanya tidak boleh kita menzalimi satu dengan yang lainnya, apalagi sesama muslim. Maka tidak boleh kita saling menzalimi. Nah, tidak boleh kita saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman di antara kalian ini adalah sesuatu yang haram. Maka fala tadzalamu, maka jangan kalian itu saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita zalim kepadanya. Demikian juga andaikan ketika dia melakukan penyimpangan dan kesesatan, maka boleh bagi kita adalah memperingatkan umat dari penyimpangan dan kesesatan dia, agar umat tidak melenceng, tidak tersesat dengannya. Akan tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, meskipun boleh kita memperingatkan umat dari orang ini dari kesesatannya, tetap kita tidak boleh bagi kita adalah zalim kepadanya, berlebihan terhadapnya dengan menambah-nambah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang tersebut. Kita mengarang-arang cerita tentang orang tersebut, maka ini tidak diperkenankan di dalam agama kita. Cukup kita membahas, menjelaskan penyimpangan dan kesesatannya. Adapun sesuatu yang tidak dilakukan, sesuatu yang tidak dikerjakan, maka jangan sampai kita mengarang cerita, karena ini adalah sesuatu perbuatan yang melampaui batas. Ini adalah kezaliman, tidak diperkenankan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahrim adz-dzulm, haramnya perbuatan zalim. Tidak boleh kita berbuat zalim. Jangankan kepada sesama muslim, terhadap orang lain yang tidak sesama dengan kita pun tidak boleh bagi kita berbuat zalim. Jangankan itu jamaah sekalian, terhadap binatang pun tidak boleh kita menzaliminya dengan membebani dengan sesuatu yang melampaui batas, mengangkut barang-barang yang besar, kemudian diletakkan di atas pundak binatang, sedangkan binatang itu lemah, sakit. Maka ini adalah suatu perbuatan yang zalim. Atau memelihara binatang ternak, kucing, burung, ayam, namun tidak diperhatikan, tidak diberikan makanan kepadanya, maka ini adalah termasuk perbuatan zalim. Maka tidak boleh bagi kita, jika terhadap binatang tidak boleh kita zalim, lalu bagaimana dengan sesama manusia, apalagi dia adalah sesama kaum muslimin, saudara kita seiman, seagama. Maka tidak boleh kita zalim kepadanya. La yuzlimuhu. Nah, tidak boleh kita menzalimi dia. Nah,
Kemudian selanjutnya yang kedua, al-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Jadi kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa huwa thalathatu anwa. Dan zalim ini ada 3 macam bentuknya. 3 macam bentuknya. Nah, yang pertama, nau'un la yaghfiruhu Allah wa huwa syirku billah. Jenis yang pertama adalah jenis kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba mati di atas kezaliman ini, dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu kesyirikan. Kesyirikan adalah kezaliman. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia mati dan dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Innallaha, kata Allah dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala tidak mengampuni jika dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Nah, inilah kegelapan pada hari kiamat. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah haramkan dia masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa taala. Allah mengatakan, "Wa man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam apa bu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nau'un la yaghfiruhullah, jenis yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah doa kepada siapa? Kepada selain Allah. Kepada selain Allah, baik itu para malaikat, manusia, batu, pohon. Nah, demikian pula jin. Karena doa ini ibadah yang sangat mulia, sangat agung, yang hendaknya kita tujukan hanya kepada siapa? Allah. Itulah yang Allah suruh dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa hajat kalian. Allah tidak mengatakan ud'u li ghairi, berdoalah kalian kepada selainku. Tapi Allah mengatakan ud'uni, berdoa kepadaku. Ya. Yang seharusnya doa ditujukan pada Allah tapi ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah zalim kepada Allah. Sebuah ibadah yang harusnya ditujukan hanya untuk Allah, dia palingkan untuk selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam apa, Bu? Perbuatan syirik. Contoh yang lain, ya, yang mungkin banyak orang tidak tahu, tidak mengerti. Apa, Bu? Memakai jimat. Apalagi dia meyakini jimat ini bisa menjaga dirinya dengan sendiri. Ya, bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, membawa keberuntungan dengan dengan sendirinya. Maka di sini dia terjatuh ke dalam apa, Bu? Syirik. Syirik apa? Kecil atau besar? Besar. Rasulullah mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tamimah adalah jimat-jimat yang biasa orang-orang Arab membuatnya dari benang. Kemudian yang lainnya adalah dari apa? Dari kerang-kerang, apa namanya itu? Cangkang kerang. Ya, cangkang kerang. Kemudian dibuatkan jadi kalung. Mereka meyakini bahwa ini bisa mencegah dari penyakit ain atau dari sesuatu yang membahayakan. Nah, kalau di kita beda modelnya. Ya, lebih luas lagi. Ya, jimat itu ada yang dikalungkan. Yang dimana di situ berwarna putih. Di dalamnya isi tulisan. Kadang tidak jelas, kadang simbol-simbol, tulisan tidak jelas, kof, macam-macam. Nah, mereka meyakini ini bisa menjaga. Kemudian juga kalau dibaca orang tidak mempan, ya, maka ini adalah termasuk jenis syirik. Demikian juga ruqyah. Tapi ruqyahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca-baca mantra, tetapi mantra itu isinya apa? Penghambaan, pengagungan kepada selain Allah, kepada jin. Nah, ruqyah itu adalah mantra-mantra atau azimat-azimat atau bacaan-bacaan. Terkadang enggak dijelas, makanya ada syarat-syaratnya. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, praktek yang lain yang bentuk kesyirikan adalah apa, Bu? At-tiwalah. Tiwalah itu apa? Tiwalah itu sejenis sihir. Sejenis sihir. Nah, dia juga ini ada yang berupa mantra-mantra, bacaan-bacaan yang mengandung unsur kesyirikan. Nah, mengandung unsur kesyirikan. Yang mana tiwalah ini dia bisa yufarriq wa yajma'. Bisa memisahkan orang, bisa menyatukan orang. Ya. Nah, bisa menyatukan orang. Sihir mahabbah. Jadi kalau ada orang dia tidak akur dengan suaminya. Ya. Suaminya ini misalnya, ya, suaminya ini keras terhadap dirinya.
Ya, keras terhadap dirinya, selalu dimarahin, selalu diiniin gitu kan. Pokoknya tidak baik. Maka dia datang kepada Mbah Dukun, Mbah, minta tolong. Ya, tolong apa Bu? Nih, suamiku, tolong biar dia ini supaya manut nunduk sama aku. Atau biar dia supaya tambah sayang dengan aku. Dia benci, tapi mana dia supaya sayang? Akhirnya dia melakukan perbuatan sihir. Ini disebut dengan tiwala. Atau yufarrik, memisahkan. Nah, yang tadi suami istri hidup rukun, tenang, selalu menebarkan kebahagiaan mereka, kesenangan mereka di media sosial. Ya, yaitu jalannya ke Eropa, jalan ke mana? Mana Bu? Di sini itu tempat yang api di mana nih? Di pinggir sungai, berpelukan, bergandengan tangan. Ya, fotonya ngasih bunga, ngasih kartu ATM gitu. Pokoknya kebahagiaan. Nah, tiba-tiba apa? Tiba-tiba tak ada angin, tak ada badai, tak ada ombak. Suami benci banget dengan istrinya. Benci banget dengan istrinya. Atau dia lihat istrinya jijik kali. Dia jijik sekali. Gak suka pokoknya lihat istrinya nih. Jijik banget. Nah, padahal tadi Masya Allah mesranya luar biasa. Seakan-akan dunia ini milik berdua. Yang lain apa Bu? Ngontrak. Tapi seketika si suami benci banget, atau sebaliknya istrinya benci banget dengan suami. Lihat suaminya jijik sekali. Mau pingin muntah. Padahal sebelumnya Masya Allah. Ya, nah dia selalu memandang suaminya, memuji suaminya. Ya, tapi seketika dia benci, dia jijik dengan suaminya. Nah ini bisa jadi akibat apa? Pengaruh sihir, yaitu syirik tadi, tafriq, ini memisahkan. Nah, lo kok bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Kalian ibu-ibu, ya biasanya yang selalu pajang foto di mana itu? Media sosial. Ya, dalam sehari fotonya ganti sampai 3, 4, 5 kali. Yang tadi monyong mulutnya, sekarang lidahnya keluar. Tiba-tiba ada satu jari di bibirnya. Ya, gaya miring, gaya dongkak kepala. Nah, ya, selalu apa Bu? Pasang foto. Atau selalu menebarkan kemesraan. Sehingga apa? Muncullah dari hati orang-orang yang punya penyakit. Dia iri dengan orang ini. Atau dia takjub dengan salah satunya, lakinya atau perempuannya. Dia suka banget ketika dia lihat enaknya mereka, kemudian dia jatuh cinta pada pandangan apa Bu? Pertama, pas dia mau ke sana, pengen mengungkapkan perasaan, ternyata wes ono bojone. Sudah ada apa Bu? Sudah ada pasangannya, tapi dia pengen banget memikirkan. Ya, ketika dia mau baring, mikirkan wajahnya, makan mikir. Akhirnya apa? Ujung dari itu semua adalah datang ke siapa Bu? Mbah Dukun. Nah, dia ambil foto yang dipajang tadi, di screenshot, di download. Datang ke Mbah Dukun, Mbah, aku ini suka dengan orang ini. Ya, cinta banget dengan orang ini. Aku pingin mendapatkan dia. Tolong Mbah, pisahkan di antara mereka. Buat di antara mereka ini rubah tangganya tidak bahagia, selalu berantem, selalu merasa jijik di antara mereka.
Lalu Mbah Dukun dia bilang begini, sampean wani piro. Sampean wani piro. Kemudian yang ekspres atau yang bisnis atau yang eksekutif atau yang ekonomi. Nah, mau pinginnya secepatnya atau dalam jangka sebulan. Yang paling cepat manjur itu lebih mahal. Betul? Pokoknya cepat Mbah. Ya. Aku rela bayar. Nah, yang penting aku butuh cepat. Aku tidak bisa sabar lagi. Nah ini. Nah, dia jadikan fotomu itu sebagai media, sebagai bukhul. Sebagai apa, Bu? Bukhul yang dibacakan mantra-mantra yang tidak jelas. Bisa jadi pakai bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Bugis. Yang itu penghambaan kepada selain Allah bisa jadi fu gitu ya. Ya, akhirnya apa? Setelah itu syaitan pun melakukan aksinya. Ya, melakukan tinggal mengeksekusinya. Sehingga terjadilah ya di antara dua pasangan yang tadi romantis, yang tadi seakan-akan dunia milik mereka berdua, akhirnya bermusuhan. Ya, suaminya atau istrinya enggak suka lihat wajah suaminya, mual jika melihat wajahnya. Ya, pengennya dipisah, pengennya cerai. Akhirnya apa terjadi? Perceraian. Nah ini juga termasuk bentuk apa namanya? Ya, kesyirikan. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa, dalam hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqa yaitu mantra-mantra tadi. Kemudian jimat-jimat lalu tiwalah ini adalah merupakan perbuatan syirik. Hati-hati. Kalau bicara tentang contoh syirik di tengah masyarakat kita ini banyak sekali. Jelas, Bu? Nah, jadi itu nau'un la yaghfiruhullahu wa huwa syirku billah. Jadi jangan ya pasang foto-foto pribadi, kemesraan, dan itu banyak kasus cerita. Karena tidak semua orang memandang kita itu apa? Dengan pandangan yang senang. Dia memandang dengan dengki, dengan iri. Nah, orang kalau sudah dengki, iri, maka dia akan melakukan berbagai macam cara bagaimana kita itu hancur. Atau dia jatuh cinta dengan pasangan kita, akhirnya dia pun mengejarnya. Ya, apalagi misalnya suaminya ganteng gitu ya. Ya, atau istrinya. Padahal sebenarnya yang dipajang tidak sesuai dengan realita. Terkadang di situ kita berbohong. Pasang foto, Masya Allah muhanya bersih banget. Sekalinya tidak. Karena apa, Bu? Efek kamera. Itu diedit. Dusta enggak sih itu? Hah? Bisa jadi ya. Nah, makanya Bu, orang nazar ya jangan cukup memandang dengan foto. Foto itu berpengaruh. Nah, foto itu berpengaruh. Semakin mahal HP-nya, semakin bagus tampilannya. Semakin murah, ya begitulah kualitasnya. Baik. Ya, jadi jangan terpedaya, tertipu dengan media sosial, foto orang. Terkadang itu foto yang dipajang bukan foto dia, foto orang akhirnya jatuh cinta. Pas ketemuan apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan apa? Selera. Tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Sekalinya yang tadi muhanya kayak Lee Min Ho, sekalinya kayak apa, Bu?
Ternyata sudah mbah-mbah. Nah, sudah Tuhan. Ya, setiap malam dia bayangkan, dia rindu gitu. Ini pangerannya sekali, sudah kakek. Nah, baru di situ, nah Anda tahu rasa. Berarti selama ini aku telat sadarmu. Baik. Jadi ini jenis yang pertama, yaitu jenis yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kesyirikan. Yang kedua adalah nau'un la yatrukullahu minhu syai'an. Yang kedua adalah jenis yang Allah tidak akan biarkan dia sedikit pun. Nah, yaitu dia akan dibalas pada hari kiamat nanti. Apa itu? Huwa dzulmul ibadi ba'duhum li ba'din. Yaitu zalimnya sebagian hamba Allah terhadap sebagian yang lainnya. Sehingga Allah membalas, ya, fayujazil madzlumina minadh zalimin. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, kezaliman. Nah, ya, terus membalas orang-orang yang berbuat zalim, ya, orang-orang yang berbuat zalim nanti pada hari kiamat. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita zalim kepada sebagian yang lainnya, sesama hamba Allah. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya menghilangkan nyawanya, merampas, mengambil haknya, merusak kehormatannya. Nah, maka ini jamaah sekalian, Allah tidak akan biarkan perbuatan mereka. Allah tidak akan lalai dari perbuatan mereka. Allah akan membalasnya. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Ya, janganlah kamu mengira bahwa Allah itu akan lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Allah tabaraka wa taala akan membalasnya nanti di hari kiamat. Nah, akan dibalas. Jika di dunia ini tidak selesai masalahnya, maka nanti di hari kiamat, jangankan itu, sesama binatang saja akan diputuskan pada hari kiamat nanti, apalagi sesama manusia. Demikian juga manusia yang zalim terhadap binatang. Rasulullah SAW bersabda, la ta'udannal huquqa ila ahliha. Kalian benar-benar akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada li syatil jalha, sampai jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, dituntun atau didatangkan kambing yang tidak bertanduk. Nah, yang dimana nanti dia akan membalas terhadap kambing, di mana kambing yang tidak bertanduk akan membalas kambing yang bertanduk, yang dia itu zalim kepadanya nanti di semasa di dunia. Jadi aslinya akan dibalas. Nah, akan dibalas. Maka jangan sampai kita zalim kepada orang lain. Nah, jangan sampai kita zalim dengan orang yang lain. Ya, membunuh tanpa alasan yang benar. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima. Sesungguhnya yang pertama kali putuskan di antara manusia perkara yang nanti di hari kiamat adalah yang berkaitan dengan darah. Oleh karena jamaah sekalian, kalau berkaitan dengan hak Allah, yang pertama kali diputuskan apa, Bu? Tentang apa? Salat. Kalau yang berkaitan dengan harta, yang pertama diputuskan apa? Harta apa? Tentang apa? Air. Air. Hati-hati. Kita anggap sepele.
Ya, kita buang-buang. Nah, kita buang-buang. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan sama manusia adalah yang berkaitan dengan darah, pertumpahan darah. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibalas nanti di hari kiamat. Nah, sudah maghrib ya, sudah maghrib. Sudah asar ya. Kita tambahkan satu. Yang berikutnya tahnaun tahta masyiatillah. Yang berikutnya adalah kezaliman yang dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu wahiyad dzunubu allati bainal abdi wa rabbihim. Yaitu dosa yang dilakukan antara hamba dengan Rabb-nya. Fima duna syirki, yang bukan kesyirikan. Yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang. Dan kemaksiatan itu bukan kesyirikan. Ya, misalnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kemaksiatan yang lainnya seperti minum khamar. Ya, apa dulu Bu? Minum khamar misalnya. Maka ini dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu insya'a aqaba 'alaiha. Jika Allah berkehendak, Allah menghukum dia, mengadab dan menyiksa dia sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang dilakukannya. Wa insya'a 'afa 'anha, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosanya dan kesalahannya, ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, yang dengannya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, ummahat fillah azani Allah wa iyyakunna, yang berkaitan dengan kezaliman, yang dimana kezaliman itu ada 3 yang kita sebutkan. Atau yang paling mudahnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama. Nah, yang pertama bahwasannya zalim itu yaitu an yadlimal insan. Nah, seseorang zalim kepada Allah, ini yang paling mudah saya sebutkan. Ya, seseorang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa, Bu? Kesyirikan. Yang kedua yaitu zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan selain apa, Bu? Kesyirikan dan kekufuran. Nah, sebagaimana kata Allah, faminhum zalimun li nafsi, di dalam surah Fatir ayat 32. Faminhum zalimun li nafsi, ada di antara mereka yang dia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Nabiullah Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Rabb kami telah zalim kepada diri kami. Nah, kemudian yang ketiga adalah zalimnya seseorang terhadap orang lain. Nah, yaitu dia menumpahkan darahnya, merampas hartanya, dia mencuri, merusak kehormatan. Maka ini adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah kecuali setelah orang yang zalim ini mengembalikan atau minta kehalalan dari orang yang dia zalim. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, wa man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in, ya, falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dirnarun wala dirhamun. Barang siapa yang dia ini pernah zalim kepada saudaranya dari sisi kehormatannya
atau sesuatu yang lain dari hartanya misalnya, maka hendaknya dia minta kehalalan padanya hari ini sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat dinar maupun dirham. In kana lahu amalun salihun, jika seandainya dia datang pada hari kiamat nanti dia membawa amal yang saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil amal saleh itu sesuai dengan kadar kezalimannya, diambil. Kemudian dibayar, diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa illam takun lahu hasanatun. Kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka dosa-dosa orang yang dizalimi diambil. Fahumila alaihi, lalu dia dipikulkan kepadanya. Maka jangan sampai kita zalim kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Masih lanjut nggak nanti? Atau cukup? Baik, kalian musyawarah nanti pikirkan lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidur mungkin. Iya, apa-apa. Allah Akbar, Allah Akbar.